dari pelacur menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Rahab. Jadi Rahab ini adalah seorang perempuan sundal atau pelacur. Dan meskipun dia pelacur, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup Rahab. Siapapun kamu saat ini, mungkin kamu diremehkan orang, mungkin kamu nggak dianggap, mungkin kamu dianggap sampah masyarakat, nggak bermasa depan. Jangan takut, jangan khawatir. Bisa jadi Tuhan memakai hidupmu seperti dia memakai hidup Rahab. Dan kalau kamu dengar firman Tuhan ini hari ini, Tuhan sedang menjamah kamu saat ini. So, Rahab ini adalah seorang pelacur, seorang yang berdosa, seorang yang profesinya tidak baik, atau dianggap orang berdosa. Dan biasanya perempuan seperti ini bukan perempuan yang dihargai atau dihormati banyak orang. Malah bisa jadi cibiran atau omongan orang-orang. Tapi meskipun begitu, Tuhan punya rencana dalam hidup seorang yang bernama Rahab ini. Karena kalau Tuhan sudah punya penentuan dalam hidupmu, dia bisa merubah keadaanmu. Waktu itu bangsa Israel sedang merencanakan untuk merebut kota Yeriko. Dan mereka mengirim 2 orang pengintai. Dan ketika kedua pengintai ini hampir ketahuan, Rahab diam-diam menyembunyikan 2 pengintai dari Israel ini. Karena Rahab percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko ke bangsa Israel. Jadi karena imannya, karena Rahab percaya kepada Tuhannya orang Israel, yaitu Yahweh, bahwa Tuhan orang Israel ini akan memberikan kota Yeriko ke Israel, maka Rahab mengambil tindakan, yaitu dia mengkhianati bangsanya sendiri. Karena ketika dia mengkhianati bangsanya itu, dia mengharapkan dia dan keluarganya bisa diselamatkan ketika bangsa Israel merebut kota Yeriko. Sama seperti kita, Rahab ini menggambarkan seperti kita, memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Yaitu bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ada hal yang menarik, sebagai penanda agar Rahab dan orang-orang yang dia kasihi, keluarganya tidak dihabisi ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko, 2 orang pengintai ini memberi tanda, yaitu dengan memberikan kain kirmisi kepada Rahab untuk diikatkan di jendela rumahnya, sehingga tidak ada orang Israel yang akan menyerang atau menghabisi orang di dalam rumah Rahab, karena ada kain kirmisi. Kain kirmisi ini adalah kain yang berwarna merah. Kenapa harus warna merah? Ini mengingatkan kita pada peristiwa Paskah, pada saat bangsa Israel diluputkan dari malaikat maut yang akan membunuh anak sulung dengan cara mereka mengoleskan darah anak domba di depan pintu rumah mereka. Ketika ada darah anak domba itu, mereka diluputkan dari penghukuman, dari penghakiman, dari kematian, dari maut. Begitu juga dengan Rahab. Ketika dia mengikatkan kain kirmisi, kain yang berwarna merah itu, seperti darah ya warna merah, dia diluputkan dari yang namanya kematian, dari penghukuman, dan dari pembantaian. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita. Darah Yesus itulah yang meluputkan kita dari penghukuman kekal, meluputkan kita dari api neraka, dan membawa kita diampuni dan menerima hidup yang kekal. Jadi sebenarnya Rahab ini adalah gambaran kita. Dan darah anak domba, kain kirmisi, itu adalah lambang darah Yesus, yang oleh darahnya ini kita diluputkan dari penghukuman, dari kematian, dari maut. Lalu selanjutnya ada hal yang menarik lagi. Ternyata salah seorang Israel pada waktu itu
yang bernama Salmon, dia menikahi Rahab yang adalah pelacur ini. Sehingga dari keturunan Salmon dan Rahab ini, silsilahnya sampai ke silsilah Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah secara silsilah keturunan dari Salmon dan Rahab. Menariknya kata nama Salmon ini memiliki arti yaitu pakaian luar atau mantel. Di mana Salmon ini juga menggambarkan pakaian luar atau mantel yang menutupi ketelanjangan Rahab, yang menutupi aib Rahab. Rahab adalah seorang pendosa, pelacur, tetapi dengan adanya Salmon, pakaian luar, mantel inilah yang menutup ketelanjangan dan aib Rahab. Itu juga menggambarkan Tuhan Yesus. Salmon menggambarkan Tuhan Yesus yang mau menutupi aib, dosa, pelanggaran kita, kejahatan kita. Tuhan Yesus itu seperti mantel yang menutupi segala aib, dosa, ketelanjangan kita. Sama seperti Salmon yang mau menerima Rahab yang adalah seorang pelacur. Gak peduli masa lalu Rahab itu seburuk apapun, Salmon mau menerima Rahab menjadi istrinya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerima kita walaupun kita ini sangat berdosa. Walaupun kita punya masa lalu yang buruk. Kalau kamu punya masa lalu yang buruk atau kamu sedang dalam keadaan yang buruk saat ini, kamu merasa begitu berdosa, merasa tidak berguna, merasa dirimu sampah, merasa dirimu gak layak, Tuhan Yesus sama seperti Salmon, dia mau menjadi mantel buat kamu untuk menutupi ketelanjanganmu dan aibmu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dia menjadi mantel buat kita, sama seperti Salmon. Haleluya. Dan kalau kita lihat, ya, Yesus memberikan segala-galanya untuk mendapatkan kita. Dia memberikan darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa kita. Karena yang namanya dosa itu harus dihapus melalui darah. Ketika manusia sadar dirinya telanjang, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Akhirnya apa? Untuk menutupi ketelanjangan manusia, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya apa? Artinya harus ada darah yang tercurah. Untuk menutupi dosa, harus ada darah yang tercurah. Dan darah Yesus tercurah untuk menutupi dosa kita, untuk menutupi semua pelanggaran kita, menghapuskan semua itu, bahkan menghapuskan semua aib kita. Sama seperti Salmon yang menutupi Rahab, keaiban Rahab, keburukan Rahab, masa lalu Rahab dengan mantelnya, sama seperti Salmon yang adalah mantel yang menutupi segala aib Rahab, menutupi segala masa lalu yang buruk, segala dosa, pelanggaran. Begitu juga Tuhan Yesus datang untuk menutupi segala dosa, pelanggaran kita, aib kita, masa lalu kita yang buruk. Kalau kamu mendengar pesan firman Tuhan ini hari ini, Tuhan Yesus mengasihimu, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Aku perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah Engkau menjadi Salmon bagiku Tuhan Yesus, yang menutupi segala aib, segala masa laluku yang buruk, segala ketelanjanganku, segala keburukanku, segala dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu di atas kayu salib yang menghapus semua dosa-dosaku. Saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Berdoalah seperti itu saudara. Dan saya tunggu kesaksian kalian. Tuhan Yesus memberkati.